Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mempresentasikan tentang jenderal pertama yaitu Peter Booth. Terima kasih, Kang. VOC membentuk pemerintahan Nederlands Indie pada 27 November 1609 dengan struktur pemerintahan Dewan Hindia atau sejenis dengan parlemen. Tujuan dari Nederlands Indie itu sendiri adalah untuk mengelola urusan di wilayah timur dengan lebih baik. Orang yang ditunjuk sebagai jenderal pertama di pemerintahan Nederlands Indie adalah Peter Booth. Apa aja sih yang mau kita bahas? Pertama, latar belakang Peter Booth. Kedua, kebijakan Peter Booth. Ketiga, monopoli perdagangan. Keempat, kebijakan VOC. Kelima, perjalanan Peter Booth. Dan yang terakhir, dari akhir Peter Booth. Latar belakang Peter Booth. Peter lahir pada 1568 di Amersfoort, Belanda. Akan tetapi, gak banyak yang diketahui tentang asal-usul maupun masa kecilnya si Peter ini. Selesai penugasannya sebagai perwira laut utama di Hindia Belanda pada tahun 1599 sampai 1601, Peter Booth ditunjuk sebagai penguasa tertinggi pada November 1609 dengan tugas utama untuk menciptakan monopoli perdagangan antara pulau-pulau di Hindia Belanda hanya dengan kerajaan Belanda saja. Peter Booth diresmi dijadikan gubernur VOC yang pertama pada 19 Desember 1610. Tugas utama Peter adalah menemukan tempat yang cocok untuk pertemuan kapal-kapal milik armada Belanda sekaligus sebagai tempat pusat pemerintah. Selain itu, Peter Booth juga harus memberantas praktik-praktik korupsi dan mendirikan benteng-benteng. Booth berangkat ke Nusantara dengan armada yang terdiri dari 8 kapal pada awal tahun 1610 dengan kapal Wapen dan Amsterdam. Ia dan kelompoknya tiba di Banten pada 19 Desember 1610. Kebijakan Peter Booth. 1. Membuat monopoli dagang di internal Belanda saja, tidak di negara lain. Yang kedua, mendirikan pos perdagangan di Banten dan di Batavia. Yang ketiga, mengadakan perjanjian perdagangan dengan Maluku. Dan yang terakhir, menaklukkan Pulau Timor dan berhasil mengusir Spanyol dari Pulau Tidore. Kebijakan monopoli perdagangan yang dilakukan oleh Belanda melalui persekutuan dengan VOC. VOC datang ke Nusantara untuk mengeruk kekayaan rempah-rempah di Nusantara dan melakukan monopoli perdagangan. Padahal awal mulanya VOC didirikan untuk menjadi penengah antara pedagang Belanda agar tidak terjadi kekacauan pasar. Namun dengan seiringnya waktu, VOC memiliki kecenderungan untuk menjadi penguasa. Hak monopoli perdagangan yang dimiliki oleh VOC ini dapat memaksakan kehendaknya pada perusahaan-perusahaan pedagang Nusantara. Hal ini tentu saja menimbulkan permusuhan dari pedagang-pedagang Nusantara. Bahkan, jaringan perdagangan rempah-rempah Maluku ke Malaka yang dikuasai pedagang Islam akhirnya jatuh ke tangan VOC. Pada tahun 1610, Peter Booth datang ke Jayakarta yang pada kala itu merupakan tempat yang strategis. Lalu Peter Booth berhasil melakukan perjanjian dengan penguasa Jayakarta dan dia membeli sebidang tanah yang dijadikan sebagai pusat administrasi dan perdagangan VOC, yang dijadikan juga sebagai tempat tinggal, gudang, dan kantor. Demikian juga VOC berhasil merebut Kepulauan Maluku yang pusatnya itu di Ambon, dan VOC menjadikan Ambon sebagai pusat aktivitas VOC dalam menjalankan kongsi dagangnya. Ambon dipilih menjadi pusat aktivitas VOC karena Maluku merupakan kepulauan penghasil rempah utama di Nusantara kala itu. Namun VOC tetap memilih Jayakarta sebagai pusat administrasi dan perdagangan VOC yang sebelumnya di Banten. Meskipun pada saat itu Jayakarta merupakan pelabuhan kecil, pemindahan tersebut disebabkan karena di Banten telah banyak berdiri kantor pusat perdagangan orang-orang Eropa lain seperti Portugis, Spanyol, dan Inggris. Alasan lainnya, di Pulau Jawa masih dapat mencukupi ketersediaan pangan untuk penduduknya dan pegawai VOC, dan Pulau Jawa juga merupakan tempat yang strategis. Pada tahun 1977, VOC membuat perjanjian dengan Raja Ternate yaitu Janji Baana. Peter Booth berhasil memperluas wilayah perdagangannya dengan mengadakan perjanjian perdagangan dengan Pulau Maluku. Ia juga berhasil menaklukkan Timor Leste dan mengusir Spanyol dari Pulau Tidore. Janji Baana yang harus dilakukan VOC kepada Buton. VOC akan membantu melindungi Buton. Scott berjanji akan memohon kepada Gubernur Jenderal agar mengirim lebih banyak garnisun serta sebuah kapal layar ke Buton. Scott juga berjanji untuk menjadi penengah antara Buton dan Makassar.
yang harus dilakukan Buton kepada VOC. Raja menyatakan bahwa Belanda membantu melawan musuh-musuhnya. Buton berjanji akan membantu kompromi dalam misi penaklukan ke Solor. Raja Buton akan menetapkan harga tetap untuk barang dagangan dan makanan. Tahun-tahun akhir menjabat Pieter Both telah melakukan banyak pencapaian sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat itu. Pencapaian saat menjabat sebagai Gubernur Jenderal selain disebutkan di atas, yaitu membuat perjanjian dengan Raja Ternate, Madassar, dan Raja Macjan. Di masa pemerintahan juga memperluas wilayahnya dan berhasil mengusir Portugis dari Timor dan Spanyol dari Tidore. Pieter Both menyerahkan jabatannya kepada Gerard Riens pada 6 November 1614. Pieter Both kemudian berangkat menuju Belanda dengan kapal Banda dalam 4 armada kapal, yaitu Banda, Delft, Gelderland, Genier de Provincien, yang membawa muatan 4,5 juta berlayar dari Tiang, Banten. Namun naasnya pada malam hari tanggal 5 sampai 6 Maret 1615, dalam kondisi yang diterjang badai yang hebat, kapalnya dan 2 dari 3 kapal tersebut berlabuh di lepas pantai Mauritius. Dan selama di sana, Pieter Both bersama seluruh krunya tenggelam. Sedangkan kapal Delft bisa menerjang dan selamat dari badai yang hebat tersebut. Nama Pieter Both dijadikan sebagai puncak tertinggi kedua di Mauritius dengan puncak yang bernama Pieter Bothsberg.